Pernahkah Anda berpikir, bagaimana mungkin sesuatu yang pahit bisa menyelamatkan hidup Anda? Pare, ya, si pahit yang sering Anda singkirkan dari piring, ternyata menyimpan kekuatan luar biasa. Mulai dari menurunkan gula darah, mengontrol kolesterol, menjaga berat badan, hingga melawan kanker dan memperkuat kekebalan tubuh. Bahkan tulang Anda pun bisa lebih kuat berkat satu buah ini. Tapi tentu, ada juga bahaya yang mengintai jika dikonsumsi sembarangan. Halo sahabat sehat, sebelum kita mulai, boleh saya tahu, Anda usia berapa dan dari daerah mana? Tulis di kolom komentar ya. Karena siapa tahu, jawaban Anda bisa menjadi inspirasi untuk orang lain yang juga sedang berjuang menjaga kesehatannya di usia yang tak lagi muda. Saya seorang dokter lansia, dan di seri ini, saya akan membongkar 8 manfaat besar dan 1 peringatan penting tentang pare yang jarang dibahas secara mendalam. Ini bukan teori semata, tapi juga berdasarkan pengalaman nyata pasien-pasien saya selama puluhan tahun. Jangan sampai Anda melewatkan satupun bagian dari pembahasan ini. Klik tombol subscribe sekarang, aktifkan loncengnya, dan bantu sebarkan informasi penting ini kepada keluarga dan sahabat Anda. Karena pahitnya pare bisa jadi manisnya harapan bagi masa depan kesehatan Anda. Hari ini, saya ingin mengajak Anda melihat sesuatu yang selama ini mungkin Anda hindari. Sesuatu yang sejak kecil kerap kita jauhi karena rasanya yang, ya, pahit. Saya bicara tentang pare. Boleh jujur ya, berapa kali Anda memilih menyingkirkan pare dari piring saat makan siomay? Atau menyisihkannya dari gado-gado? Saya pun dulu begitu. Namun setelah puluhan tahun berkecimpung di dunia kesehatan dan melewati usia kepala 6, saya justru memasukkan pare ke dalam daftar makanan penting, bukan karena rasanya, tapi karena manfaatnya. Pare, atau nama latinnya Momordica charantia, adalah tanaman yang tumbuh subur di wilayah tropis seperti Indonesia. Kita kenal bentuknya yang memanjang, bertekstur kasar, dan warnanya hijau gelap. Tapi tahukah Anda bahwa pare sebenarnya masuk dalam kategori buah, bukan sayur? Ya, secara botani, pare tergolong buah karena mengandung biji. Namun karena sering dimasak seperti sayuran, kita terbiasa menyebutnya sebagai sayur. Tapi apapun sebutannya, satu hal yang pasti, kandungan gizi dalam pare membuatnya pantas disebut sebagai penakluk penyakit. Satu buku menarik berjudul Si Pahit Pembasmi Penyakit karya Dr. S.S. Subahar menyebutkan bahwa pare mengandung 2 senyawa penting, charantin dan mormodicine. Keduanya punya efek pahit yang sangat kuat, namun justru disitulah kekuatannya. Dalam dunia pengobatan tradisional, senyawa ini digunakan untuk membantu menurunkan demam dan bahkan membasmi cacing dalam tubuh. Tapi manfaat pare tak berhenti di situ. Seiring berkembangnya riset dan teknologi, para ilmuwan mulai menemukan bahwa pare bisa membantu menurunkan berat badan, mengontrol kadar gula darah, memperbaiki fungsi jantung, bahkan memperkuat sistem imun kita. Saya sering mengatakan pada pasien lansia, kalau Anda bisa tahan pahitnya pare, tubuh Anda bisa menolak pahitnya penyakit. Karena kenyataannya, banyak keluhan yang sering muncul di usia lanjut, seperti kolesterol tinggi, diabetes, atau pencernaan terganggu, ternyata bisa diredakan dengan rutin mengonsumsi pare dalam jumlah yang wajar. Namun tentu saja, semua harus dilakukan dengan bijak. Karena seperti obat, pare pun bisa menimbulkan efek samping jika dikonsumsi berlebihan. Terutama pada pria, ada dampak terhadap hormon dan kesuburan jika pare dikonsumsi terus-menerus tanpa pengaturan. Jadi, sahabat sehat, di chapter pertama ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat pare dengan kacamata baru. Jangan langsung menolak hanya karena pahit. Karena dalam dunia kesehatan, seringkali yang pahit justru menyembuhkan. Apakah Anda siap mengenal lebih jauh khasiat luar biasa dari si pahit yang satu ini? Kita akan bahas satu persatu di chapter selanjutnya, mulai dari cara pare membantu menurunkan berat badan, mengontrol diabetes, hingga potensinya dalam melawan kanker. Jangan lewatkan kelanjutannya, dan pastikan Anda sudah subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya.
Karena semakin bertambah usia, semakin penting pula kita mengenali apa saja yang bisa memperpanjang dan memperkuat langkah hidup kita. Sebelumnya kita sudah mengenal pare sebagai buah pahit yang sering disalahpahami. Sekarang mari kita dalami satu demi satu manfaat hebatnya. Dan izinkan saya memulai dari topik yang hampir selalu menjadi perhatian banyak orang, terutama di usia 50 tahun ke atas, berat badan dan kesehatan jantung. Saya sering mendengar keluhan, "Dok, saya makin tua kok makin sulit turun berat badannya?" Atau, "Perut saya cepat lapar, padahal baru saja makan." Kedua masalah ini, sahabat, bisa saja berakar dari pola makan rendah serat dan tinggi kalori. Disinilah permulai unjuk gigi. Meski kecil dan tampak sepele, pare sebenarnya mengandung serat yang sangat tinggi, sekaligus kalori yang rendah. Dalam satu porsi pare ukuran 94 gram, atau sekitar satu cangkir, terkandung hampir 2 gram serat. Itu jumlah yang cukup besar untuk ukuran sayuran. Apa manfaat serat ini? Pertama, membantu memperlambat pencernaan. Ini membuat kita merasa kenyang lebih lama, sehingga keinginan untuk ngemil atau makan berlebihan berkurang. Dalam konteks lansia, ini sangat penting karena metabolisme tubuh sudah tidak secepat dulu. Kedua, serat membantu melancarkan buang air besar, mencegah sembelit, dan mendukung kerja usus. Kita tahu, usus yang sehat juga berkontribusi pada berat badan yang seimbang. Tapi tidak berhenti di sana. Pare juga membawa efek positif bagi kesehatan jantung. Kandungan antioksidan dan seratnya membantu mengurangi kadar lemak jahat LDL dalam darah. Bahkan beberapa penelitian menyebutkan bahwa konsumsi pare secara rutin dalam takaran wajar dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung koroner. Saya punya pasien bernama Pak Rudi, usia 62 tahun. Beliau sempat divonis obesitas ringan dan tekanan darahnya mulai naik. Saya sarankan dua hal, olahraga ringan dan memasukkan pare ke dalam menu makan minimal 2 kali seminggu. 6 bulan kemudian, berat badannya turun 4 kg, lingkar perut mengecil, dan tekanan darahnya mulai stabil. Beliau sendiri kaget. Padahal awalnya pare pun ia hindari mati-matian karena rasanya. Lalu, bagaimana cara terbaik mengonsumsi pare agar manfaatnya maksimal namun rasa pahitnya tidak mengganggu? Tipsnya sederhana. Potong pare, buang biji dan bagian putih dalamnya, lalu cuci dengan air garam sambil diremas perlahan. Cara ini bisa membantu mengurangi pahit tanpa menghilangkan nutrisinya. Anda bisa menumisnya dengan bawang, tomat, atau bahkan mencampurnya dalam sup bening bersama sayur lain. Ingat, sahabat sehat, langsing bukan sekadar soal penampilan. Di usia kita, menjaga berat badan berarti menjaga jantung tetap kuat, tekanan darah stabil, dan organ tubuh tidak bekerja terlalu berat. Jadi, mulai sekarang, jangan pandang pare sebagai musuh. Lihatlah ia sebagai sahabat pahit yang menyelamatkan. Berikutnya, kita akan bahas tentang peran pare dalam mengontrol gula darah dan membantu para penderita diabetes. Ini topik penting, karena diabetes adalah salah satu penyakit paling umum di usia lanjut. Kita telah membahas bagaimana pare bisa membantu menurunkan berat badan dan menjaga jantung tetap kuat. Sekarang, kita masuk ke topik yang sangat penting, khususnya bagi Anda yang berusia di atas 50 tahun, kadar gula darah. Saya seringkali menerima pasien lansia yang mengatakan, "Dok, gula darah saya naik terus, padahal saya sudah kurangi makan manis." Namun ketika saya tanya lebih lanjut, ternyata pola makannya belum terkontrol dengan baik, dan konsumsi makanan penyeimbang seperti pare pun nyaris tidak ada. Tahukah Anda, pare memiliki kemampuan unik untuk menurunkan dan menstabilkan kadar gula darah, terutama bagi penderita diabetes tipe 2. Ini bukan sekadar klaim, tapi sudah didukung oleh berbagai penelitian. Salah satu studi yang cukup dikenal adalah penelitian pada tahun 2018 yang mengamati 24 penderita diabetes dewasa selama 3 bulan. Mereka diberi ekstrak pare sebanyak 2.000 mg per hari, dan hasilnya menunjukkan penurunan signifikan pada kadar gula darah rata-rata HbA1c.
Ini bukan hanya angka sesaat, melainkan rata-rata kadar gula darah selama 3 bulan. Apa rahasia dari pare? Pare mengandung senyawa aktif seperti charantin, vicine, dan senyawa mirip insulin yang disebut polipeptidape. Senyawa-senyawa ini bekerja dengan cara menstimulasi produksi insulin di dalam pankreas dan meningkatkan penyerapan gula oleh sel-sel tubuh, sehingga kadar gula darah menurun secara alami. Pare juga terbukti menurunkan kadar fruktosamin, indikator yang digunakan untuk melihat kadar gula dalam jangka pendek. Saya ingin berbagi kisah tentang Bu Asih, usia 67 tahun. Beliau sudah bertahun-tahun bergantung pada obat diabetes dan mulai merasa efek sampingnya mengganggu aktivitas sehari-hari. Atas saran dokter, beliau mencoba menambahkan pare ke dalam menu mingguannya. Tidak langsung drastis memang, tapi setelah 2 bulan, kadar gulanya mulai stabil. Dengan pengawasan medis, dosis obatnya bisa diturunkan perlahan. Yang paling menyentuh, beliau merasa tubuhnya lebih ringan dan pikirannya lebih segar. Tentu, ini bukan berarti pare bisa menggantikan obat, tetapi bisa menjadi pelengkap alami yang sangat efektif, selama dikonsumsi secara bijak dan sesuai anjuran dokter. Bagaimana cara menyajikannya untuk penderita diabetes? Salah satu yang paling disarankan adalah membuat jus pare. Caranya, ambil 160 gram pare yang sudah dibuang bijinya dan dicuci bersih, tambahkan sedikit madu murni hutan, sekitar 70 gram, dan air putih secukupnya. Blender selama 5-10 detik dengan kecepatan tinggi. Minum secara teratur, tidak setiap hari, tetapi cukup 2-3 kali dalam seminggu. Sahabat sehat, kita memang tidak bisa memutar waktu, tetapi kita bisa mengendalikan pilihan hidup kita hari ini. Pare adalah salah satu pilihan itu, murah, mudah ditemukan, namun sering diabaikan. Sudahkah Anda mengecek kadar kolesterol Anda bulan ini? Atau mungkin Anda termasuk yang sudah minum obat penurun kolesterol secara rutin? Di usia seperti kita, menjaga kebersihan pembuluh darah bukan lagi soal pilihan, tapi kebutuhan. Hari ini, saya ingin mengajak Anda melihat satu lagi manfaat dari buah pahit yang kita bicarakan sejak tadi, menurunkan kolesterol dan membersihkan pembuluh darah. Kolesterol adalah lemak yang penting bagi tubuh, namun saat jumlahnya berlebih, terutama kolesterol jahat atau LDL, ia bisa menumpuk di dinding pembuluh darah. Penumpukan ini bisa mempersempit aliran darah dan meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Nah, pare datang sebagai penolong alami. Dalam sebuah studi yang dilakukan pada hewan uji, khususnya tikus laboratorium, ekstrak pare diberikan secara teratur dan hasilnya mengejutkan. Kadar kolesterol pada tikus yang diberi ekstrak pare menurun jauh lebih signifikan dibanding kelompok yang hanya diberi placebo. Penelitian ini dimuat dalam jurnal yang berjudul Effect of Phenolic Extract of Monoarenda on Body Weight of Rats. Tentu, saya paham sebagian dari kita mungkin langsung bertanya, "Dok, itu kan baru diuji pada tikus. Apakah efeknya sama pada manusia?" Pertanyaan bagus. Jawabannya, prinsip kerjanya berpotensi sama, karena mekanisme senyawa aktif dalam pare memang bisa memecah dan mengikat lemak berlebih di dalam darah. Namun tentu, efektivitas pada manusia tetap perlu riset lanjutan yang lebih luas dan panjang. Meski demikian, sebagai dokter, saya percaya bahwa selama dikonsumsi wajar dan aman, pare tetap menjadi pilihan pendamping yang sangat baik dalam pola hidup sehat. Kandungan flavonoid dan antioksidan dalam pare juga berperan sebagai pelindung pembuluh darah. Ia mencegah oksidasi kolesterol jahat, yaitu proses yang sering menjadi pemicu utama terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Saya punya kisah menarik. Seorang pasien saya, Pak Hendri, usia 70 tahun, rutin mengonsumsi pare yang ditumis dengan bawang putih dan tomat seminggu 2 kali. Ia dulunya mengeluh cepat lelah dan sering merasa sesak ringan. Setelah 3 bulan disiplin, hasil lab menunjukkan penurunan kolesterol LDL dan peningkatan HDL, yaitu kolesterol baik. Yang paling membahagiakan, beliau merasa lebih ringan dan lebih kuat berjalan tanpa terengah-engah. Nah,
Bagi Anda yang ingin mencoba, cara termudah adalah menambahkan pare ke dalam menu sayur mingguan. Anda bisa menumisnya ringan dengan sedikit minyak zaitun atau mencampurnya dengan sup bening. Bila rasa pahit menjadi kendala, gunakan teknik perendaman air garam sambil diremas perlahan, lalu bilas dengan air bersih. Sahabat sehat, pembuluh darah kita ibarat jalan tol yang dilalui nutrisi, oksigen, dan energi. Jika jalannya macet karena kolesterol jahat, maka seluruh tubuh bisa kena imbasnya. Jadi, jangan tunggu sampai terlambat. Berikutnya, kita akan bahas sesuatu yang lebih dalam. Bagaimana PAR berpotensi melawan sel kanker melalui mekanisme alami tubuh. Kita telah membahas bagaimana PAR dapat membantu menurunkan berat badan, mengontrol gula darah, dan menjaga kolesterol. Tapi hari ini kita akan masuk ke pembahasan yang lebih dalam dan juga lebih serius. Kanker. Kata kanker seringkali menakutkan. Saya mengerti. Dalam puluhan tahun saya mendampingi pasien, kanker adalah salah satu penyakit yang tidak hanya menggerogoti tubuh, tapi juga psikologis dan ekonomi keluarga. Maka dari itu, setiap bentuk pencegahan, sekecil apapun, sangatlah berharga. Tahukah Anda, PAR memiliki potensi yang menjanjikan sebagai senjata alami dalam melawan sel kanker? Sebuah studi ilmiah yang dimuat dalam jurnal tahun 2012 berjudul Memordica Charantia Extract Initias Apoptosis in Human Cancer Cells Tervespasa and Pathways menunjukkan bahwa ekstrak PAR dapat membunuh sel-sel kanker melalui jalur yang disebut apoptosis, yaitu proses kematian sel yang terprogram. Sel kanker sangat licik. Ia tumbuh tak terkendali, terus membelah, dan menyusup ke jaringan sehat. Tapi PAR, melalui senyawa bioaktif di dalamnya, memicu sel kanker untuk menghancurkan dirinya sendiri, tanpa merusak jaringan sehat di sekitarnya. Dalam penelitian itu, PAR terbukti mampu membunuh sel kanker lambung, paru-paru, usus besar, bahkan nasofaring, yaitu area di belakang hidung yang sering menjadi lokasi tumbuhnya kanker di saluran pernapasan atas. Namun perlu saya rekankan di sini, penelitian ini dilakukan di laboratorium, menggunakan ekstrak PAR dalam dosis tertentu, dan belum menjadi standar pengobatan pada manusia. Tapi ini adalah langkah awal yang sangat menjanjikan. Maka dari itu, sebagai dokter, saya tidak menyarankan mengganti pengobatan medis dengan PAR. Namun saya sangat mendorong untuk menjadikan PAR sebagai bagian dari pola makan sehat, terutama dalam rangka pencegahan. Karena semakin kita memperkuat daya tahan tubuh dan membersihkan sel-sel abnormal sejak dini, semakin kecil pula peluang kanker untuk berkembang. Saya teringat satu pasien saya, Bu Nana, usia 61 tahun, yang rutin mengonsumsi PAR setelah mengalami tumor jinak di payudaranya. Selain tetap menjalani kontrol medis, ia juga disiplin menambahkan PAR ke dalam menu hariannya. Beliau merasa tubuhnya lebih bertenaga, kulit lebih segar, dan hasil evaluasi medisnya pun membaik. Apakah itu semua semata karena PAR? Mungkin tidak sepenuhnya. Tapi saya percaya, PAR memberi kontribusi. Sahabat sehat, jangan tunggu sampai kita didiagnosis baru kita panik mencari solusi. Pencegahan adalah pengobatan terbaik. Dan PAR, si pahit yang dulu sering ditolak, kini bisa menjadi teman dalam menjaga harapan hidup. Setelah kita berbicara panjang lebar tentang kemampuan PAR dalam menurunkan kolesterol dan melawan sel kanker, kini kita melangkah ke medan lain yang tak kalah penting, sistem kekebalan tubuh. Apalagi di usia lanjut seperti kita, sistem imun ibarat benteng terakhir. Kalau sudah melemah, maka berbagai penyakit dengan mudah bisa masuk dan berkembang. Nah, yang menarik, PAR ternyata tidak hanya menyehatkan organ dalam atau menstabilkan kadar gula dan lemak. Ia juga berpotensi membantu tubuh melawan infeksi virus berbahaya, termasuk HIV dan herpes simplex. Bukan klaim asal, sahabat. Ini berdasarkan penelitian dari Biomedical and Pharmacology Journal. Di sana disebutkan bahwa dalam buah PAR terdapat senyawa aktif bernama MEP30, sebuah protein yang terbukti menghambat replikasi virus dan memperkuat sistem imun.
Cara kerjanya cukup luar biasa. MAP30 mendorong tubuh untuk memproduksi lebih banyak sel CD4, yaitu sejenis sel darah putih yang sangat penting dalam melawan infeksi. Anda mungkin pernah mendengar istilah CD4 dalam konteks HIV. Ya, karena HIV merusak sel ini. Ketika jumlah CD4 naik, tubuh punya kemampuan lebih besar untuk menghadapi serangan virus. Studi tersebut menyatakan bahwa MAP30 dapat menghambat infeksi HIV baru dan juga menunjukkan efek positif terhadap penyembuhan herpes simplex tipe 1, HSV1, virus yang sering menyerang mulut atau wajah, terutama saat daya tahan tubuh sedang turun. Tentu, ini masih tahap awal dan belum menjadi pengganti terapi medis. Tapi potensi PARE sebagai pendukung terapi dan pelindung kekebalan alami sangat besar. Apalagi bagi lansia yang sistem imunnya sudah tidak sekuat saat muda dan seringkali harus berhadapan dengan virus dari lingkungan. Saya pernah mendampingi seorang pasien lansia, Pak Mahmud, usia 68 tahun, yang memiliki riwayat infeksi virus berulang. Setelah berkonsultasi, ia mulai mengatur pola makan, termasuk rutin mengonsumsi PARE 2 kali seminggu. Tidak drastis memang, tapi ia merasa tubuhnya lebih tahan banting, jarang pilek, dan lebih cepat pulih saat kelelahan. Apakah itu semua karena PARE? Tentu tidak semata-mata. Tapi PARE berperan besar sebagai bagian dari ikhtiar menjaga daya tahan tubuh. Lantas bagaimana mengolahnya agar manfaat ini tetap maksimal? Konsumsilah PARE dalam bentuk tumisan ringan, sup, atau jus dengan madu hutan alami. Tapi ingat, jangan konsumsi setiap hari. Cukup 2 atau 3 kali dalam seminggu agar tubuh tetap menerima manfaatnya tanpa terkena efek samping dari konsumsi berlebih. Sahabat sehat, semakin kuat sistem imun kita, semakin kecil kemungkinan penyakit serius menyerang. Dan PARE, dengan segala pahitnya, justru menjadi penjaga senyap yang membantu tubuh kita tetap bertahan. Selanjutnya, kita akan bahas bagaimana PARE meredakan inflamasi dan menjaga keseimbangan bakteri baik di usus. Ini penting, karena peradangan adalah akar dari berbagai penyakit kronis. Di usia seperti kita, ada satu keluhan yang sering dianggap biasa tapi diam-diam menyimpan masalah besar. Peradangan. Kadang muncul sebagai nyeri sendi, perut kembung, sulit buang air besar, atau badan yang terasa lelah berkepanjangan. Semua itu bisa jadi tanda bahwa tubuh sedang menghadapi inflamasi, yaitu proses peradangan kronis yang menjadi akar banyak penyakit. Nah, disinilah kita menemukan satu lagi manfaat hebat dari si pahit PARE, melawan peradangan dan menyehatkan sistem pencernaan. PARE mengandung berbagai antioksidan alami, seperti vitamin C, flavonoid, dan polifenol. Senyawa ini bekerja seperti petugas pemadam dalam tubuh. Ketika ada peradangan, mereka datang menenangkan, menetralisir radikal bebas, dan mencegah kerusakan sel lebih lanjut. Dalam bahasa medis, antioksidan ini sangat penting untuk mencegah penyakit degeneratif, seperti rematik, artritis, bahkan Alzheimer. Namun bukan hanya soal radang, PARE juga memainkan peran besar dalam kesehatan pencernaan. Bayangkan usus kita sebagai taman kecil di dalam tubuh. Taman ini perlu pupuk yang seimbang dan flora yang sehat. Nah, serat dalam PARE membantu menjaga taman itu tetap subur. Ia melancarkan buang air besar, mencegah sembelit, dan yang tak kalah penting, menjaga keseimbangan bakteri baik di dalam usus. Sahabat sehat, perlu Anda tahu, mikrobiota usus yang seimbang adalah fondasi imunitas yang kuat. Hampir 70% sistem imun kita bermula dari pencernaan. Maka saat pencernaan sehat, tubuh pun menjadi lebih tahan terhadap penyakit. Saya teringat pada Bu Rukiah, usia 63 tahun, yang dulu sering mengeluh sembelit dan perut kembung. Setelah ia mencoba mengatur pola makan dan mulai mengonsumsi PARE seminggu 2 kali, perubahan terjadi. Beliau mulai rutin buang air besar, perut tidak lagi terasa penuh, dan tubuh terasa lebih ringan. Meski awalnya sempat ragu karena pahit, kini ia justru mencari PARE sendiri di pasar. Untuk mendapatkan manfaat ini,
Anda tidak perlu mengonsumsi pare dalam jumlah besar. Cukup sajikan pare yang telah dibersihkan dan diremas dengan garam agar rasa pahitnya berkurang. Anda bisa menumisnya bersama bawang putih dan tomat atau mencampurnya dalam sup. Bahkan jika Anda berani, bisa juga membuat jus pare dengan tambahan madu hutan alami dan sedikit jeruk nipis agar lebih segar. Namun ingat, jangan dikonsumsi setiap hari. Pare cukup dikonsumsi 2 hingga 3 kali seminggu, karena konsumsi berlebih bisa berdampak kurang baik bagi hormon dan fungsi hati. Sahabat sehat, di balik rasa pahit, pare mengajarkan kita bahwa penyembuhan tidak selalu datang dari yang manis. Kadang, yang terasa tidak enak justru memberi manfaat yang dalam, baik untuk tubuh maupun jiwa. Sahabat sehat, kita telah membahas begitu banyak hal luar biasa dari buah pare, dari menurunkan gula darah, kolesterol, meredakan radang, hingga mendukung kebalan tubuh. Kini, kita sampai pada bab terakhir, yang tidak kalah penting, peran pare dalam menjaga kekuatan tulang dan juga batas-batas aman dalam mengonsumsinya. Mari kita mulai dengan topik yang sering terabaikan, kesehatan tulang. Di usia lanjut, tulang kita mengalami penurunan kepadatan. Kadang kita baru sadar ketika mulai sering merasa nyeri punggung, sakit lutut, atau bahkan mengalami patah tulang akibat jatuh kecil. Ini bukan hal sepele. Maka dari itu, asupan nutrisi pendukung tulang sangat penting, termasuk dari pare. Pare ternyata mengandung vitamin K, yang berperan besar dalam membantu pembentukan osteokalsin, protein yang dibutuhkan untuk menjaga kepadatan dan kekuatan tulang. Vitamin K bekerja sama dengan kalsium, memastikan agar mineral tersebut benar-benar menempel pada tulang, bukan tersisa ke jaringan lain seperti pembuluh darah. Ini sangat penting untuk menghindari pengeroposan dan menguatkan struktur tubuh kita dari dalam. Tidak hanya itu, pare juga mendukung penyerapan mineral lain seperti magnesium dan fosfor. Maka, konsumsi pare secara rutin dan bijak bisa menjadi tambahan alami untuk menjaga tulang tetap kuat, terutama bagi Anda yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas. Namun, sahabat sehat, seperti kata pepatah, segala yang berlebihan tidak pernah baik. Meskipun pare kaya manfaat, terlalu banyak mengonsumsinya justru bisa berbalik membahayakan. Beberapa efek samping yang dilaporkan akibat konsumsi pare berlebih antara lain: pusing, mual, dan sakit perut, perut kembung dan diare, gangguan hormonal, terutama pada pria, penurunan kesuburan akibat gangguan pada sperma dan hormon testosteron, risiko kerusakan hati jika dikonsumsi dalam jangka panjang secara berlebihan. Khusus untuk ibu hamil dan bayi di bawah 3 bulan, pare sebaiknya dihindari, karena bisa memicu kontraksi dan belum ada cukup data yang memastikan keamanannya untuk bayi. Saya pribadi menganjurkan kepada pasien-pasien saya untuk mengonsumsi pare maksimal 2-3 kali dalam seminggu, dan itu pun dalam bentuk makanan, bukan suplemen ekstrak dosis tinggi. Gunakan pare sebagai pelengkap, bukan sebagai pusat seluruh menu makan Anda. Dan jangan lupa, selalu buang biji pare sebelum dimasak. Biji yang belum matang mengandung senyawa yang bisa beracun jika dikonsumsi dalam jumlah banyak. Setelah itu, remas pare dengan air garam, bilas bersih, lalu masak sesuai selera Anda, ditumis, disup, atau bahkan dijadikan jus dengan madu hutan. Sahabat sehat, pare adalah anugerah. Ia tidak menjanjikan keajaiban dalam semalam. Tapi jika dikonsumsi dengan bijak dan penuh kesadaran, ia bisa menjadi bagian dari perubahan besar dalam kesehatan kita. Terima kasih sudah menemani saya dari awal hingga akhir. Saya berharap semua yang saya sampaikan bisa menjadi bekal bagi Anda, bukan hanya untuk sehat, tapi untuk menikmati usia panjang dengan kualitas hidup yang baik. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada keluarga atau sahabat yang Anda sayangi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat.